Assalamualaikum Pak Syarif Abdullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu dalam program Ratnaka, bicara rasional, bicara transparan, Pak. Apa kabar Bapak? Di Dapil? Baik. Pak, di Dapil pantau-pantau dong Pak mengenai wacana pemerintah untuk melakukan pelarangan mudik. Menurut Bapak bagaimana Pak? Karena terkait ada peraturan baru lagi nih, terkait larangan mudik Hari Raya Idul Fitri tahun 2021 yang ada pengetatan kembali di 22 April kemarin, Pak. Ya, saya kira tujuannya ini kan baik ya. Artinya gini, karena memang saya melihat perkembangan COVID yang sekarang ini kembali lagi untuk meningkat ya. Termasuk di dapil saya ini beberapa daerah sudah ada yang hitam, ya, merah, bahkan sebagian besar sudah oranye. Kemudian di daerah-daerah lain, termasuk juga beberapa belahan negara-negara di dunia. India sekarang sudah begitu luar biasa. Jadi saya kira karena memang dengan adanya mudik ini kan ada perpindahan dari satu tempat ke tempat lain, sehingga kita tidak menginginkan terjadinya klaster baru di daerah-daerah tertentu di mana mungkin terjadi penumpukan atau keramaian orang yang datang dari satu daerah ke daerah lain. Saya berharap masyarakat bisa menerima ini ya, ini kenyataan musibah. Semua orang berkeinginan untuk hari raya ini. Orang pasti ingin mudik gitu ya Pak ya? Iya, tetapi juga kita harus melihat dari sisi kepentingan secara umum, secara keseluruhan. Sehingga saya berharap masyarakat betul-betul pelarangan pemerintah ini bukan hanya untuk pemerintah, tapi kepentingan kita semua. Makanya jangan sampai disalahartikan hanya dilarang mudik itu dari tanggal 6 sampai dengan tanggal 18. Tanggal 6 sampai dengan tanggal 17. Ya, tapi sebenarnya sebelum itu pun diharapkan kalau bisa tidak mudik gitu ya. Nah, tapi kalau mudik juga ya harus melakukan dengan protokol yang ketat. Artinya prokes kesehatan itu harus betul-betul dipatuhi. Contohnya pamannya dia harus mengantongi antigen atau swab. Ya, kemudian juga kalau naik kendaraan tentu diatur jaraknya. Kemudian juga tentu jam kendaraan harus menggunakan masker dan sebagainya itu. Saya kira ini hal-hal yang harus semuanya harus mematuhi dan harus itu adalah kepentingan kita bersama. Yang penting itu masyarakat harus mengerti ini adalah kepentingan untuk kepentingan keselamatan kita bersama, kepentingan kita membantu kemanusiaan, untuk kepentingan untuk meminimalkan terjadinya klaster baru atau ada peningkatan terhadap terpapar COVID di setiap daerah. Pak, sebelum saya berdialog dengan Bapak, saya menanyakan di sosial media saya, Bapak-bapak, ibu-ibu ada yang mau ditanyakan nggak? Karena saya mau ngobrol dengan Pak Wakil Ketua Komisi 5 nih, Pak Syarif Abdullah. Rata-rata semuanya adalah, Pak, tolong dong Pak, gimana? Saya sudah kangen orang tua. Pak, saya mau pakai surat dinas nih, bisa nggak kita mensiasatinya? Jadi mayoritas tuh semua berpikiran bahwa akan mensiasati, bukan berpikiran bahwa ayo kita tahan diri demi keselamatan dan kesehatan bersama. Itu bagaimana tanggapan Bapak? Ya ini makanya saya yang harus sekarang itu pemerintah itu harus mensosialisasikan itu. Semua stakeholder yang ada itu memberikan pengertian, edukasi kepada masyarakat bahwa larangan mudik ini bukan kepentingan pemerintah. Yes, betul. Tapi kepentingan kita bersama. Kepentingan bersama. Kepentingan untuk keselamatan. Ya mungkin juga keluarga kita yang di daerah atau kita yang tidak jadi kita yang dari daerah tadi mungkin kita ini tidak terpapar. Tapi kita ke sana, akhirnya di sana ada yang terpapar, kita juga kena. Itu contoh yang simpel. Artinya ini kepentingan bersama, karena memang
COVID ini, virus corona ini lewat interaksinya kan lewat orang. Lain dengan flu babi atau flu burung lewat unggas. Tapi ini lewat orang. Terjadi interaksi, kalau ada yang terpapar di situ masyarakat di situ tidak kuat atau yang kita lawan bicara atau lawan kita bersentuhan itu tidak kuat imunnya sehingga mereka bisa terpapar gitu. Artinya bukan hanya kita, orang lain juga disebabkan kita atau orang itu juga menyebabkan kita. Jadi sebenarnya ini adalah kepentingan kita bersama. Ini yang harus masyarakat untuk mengerti. Memang kita tidak pungkiri naluri kemanusiaan. Yang nama rindu. Betul. Apalagi tahun lalu kan sudah ada pelarangan juga. Iya, pada ingin ketemu kampung halaman, ya, untuk bergaul, untuk bermemori yang lama, untuk semua bercakap dan sebagainya. Atau lebih lebih afdolnya bagi kita anak berbakti kepada orang tua, ya, sungkem. Atau kita juga mungkin orang tua tidak sudah meninggal, kita ziarah ke makamnya, itu merupakan hal-hal yang sangat baik. Tapi juga harus kita mengerti bahwa kondisi kita ini abnormal. Jadi yang tidak normal ini gitu kan, bahwa ini kita harus benar-benar mengerti nih, ini kondisi kita udah di luar batas normal. Jadi memang kita harus benar-benar mengerti gitu ya Pak ya. Jadi saya kira sekarang kan bisa lah lewat teknologi, walaupun saya kira beda ya, tetapi paling tidak untuk menghilangkan rasa itu kan bisa kita dengan virtual. Ya, dengan dengan melakukan lewat Zoom ya. Jadi Pak, katanya ada ide nih. Pemerintah selain sosialisasi juga harus memfasilitasi dengan wifi gratis merata di kota dan di desa. Kita lanjutkan obrolan kita dalam segmen 2. Setelah ini, dalam Bicara Rasional, Bicara Transparan. Kembali lagi dalam Ratnaka, Bicara Rasional, Bicara Transparan bersama Bapak Syarif Abdullah Al-Qadri, politisi fraksi Partai Nasional Demokrat, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI. Pak, ada wacana nih, permintaan bagaimana kalau ada wifi gratis atau wifi yang murah, fasilitas wifi yang murah. Untuk mengantisipasi lonjakan arus mudik nih, selain sosialisasi. Saya kira kalau itu saya dukung. Betul. Nah, jadi pemerintah ya dalam rangka itu juga merupakan solusi. Artinya pemerintah melarang satu sisi, tetapi sisi lain juga menyediakan fasilitas. Ya. Tentu ini tergantung kemampuan pemerintah ya, berkaitan dengan peralatannya ya, tersediaan jaringan dan sebagainya. Karena tidak semua masih desa-desa yang terpencil mungkin masih ada yang belum terjangkau mungkin ya. Tapi kalau ini merupakan solusi, saya kira ini yang cukup memberikan solusi. Artinya, oke lah, kita tidak mudik, nanti diberikan fasilitas internet gratis, ya, wifi, sehingga di tempat-tempat itu bisa berkomunikasi. Saya kira ini sepanjang pemerintah mampu, tentu saya mendukung kalau memang pemerintah melakukan hal ini dalam rangka untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk bisa berkomunikasi, berinteraksi dengan sanak keluarga di daerah. Saya kira ini bagus ini. Betul. Ya. Pak, ada sedikit yang mengganjal di masyarakat juga. Ini banyak pertanyaan-pertanyaan yang kritis juga nih. Mudik dilarang, tapi tempat wisata dibuka. Sama aja kan? Saya udah berapa kali. Saya udah berapa kali. Ya, saya bilang pemerintah juga harus menghentikan kegiatan tempat-tempat wisata, karena dengan tempat wisata juga mereka tidak mudik. Katakanlah sekarang ini umpamanya numpuk di Jakarta juga nih, nggak mudik nih. Cara tempat-tempat wisata dibuka, mereka nanti akan berbondong-bondong juga, karena mereka jenuh juga mungkin ya. Akhirnya pergi ke klaster baru juga. Akan mungkin klaster baru. Saya kira pemerintah harus konsisten dalam rangka filosofinya dilarangnya
mudik itu dalam rangka untuk tidak membuka klaster baru atau memperkecil terjadinya klaster baru. Maka salah satu tempat wisata juga harus dihentikan pada masa-masa hari raya itu. Berarti dibutuhkan sinergi ya Pak ya, tidak hanya Kementerian Perhubungan, ada Kementerian Pariwisata, kemudian Iya, semua Kementerian Ekonomi, Kementerian Pariwisata, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan. Saya kira kan ini begini, kalau himbau Menteri Perhubungan ya cukup di rumah saja lah pada hari-hari itu, atau ya cukup dengan bercengkrama dengan keluarga di rumah ya. Jadi saya kira kalau terjadi dibuka tempat-tempat wisata, pasti akan terjadi klaster baru dan pasti akan terjadi penumpukan. Percayalah itu. Karena masyarakat tidak ada tempat lain, mereka akhirnya mencari tempat untuk hiburan. Betul, terutama pada saat Lebaran hari kedua. Iya, kedua, ketiga itu masa-masa hari ya silaturahmi, hari-hari yang tidak kerja itu pasti akan terjadi penumpukan. Pak, ini sudah tinggal sekitar 2-3 minggu lagi. Berarti dibutuhkan kerja cepat, kerja cerdas antara kementerian dan lembaga terkait, Pak. Tidak hanya sosialisasi, tapi juga penerapan ketegasan dalam menjaga protokol kesehatan, terutama juga menutup beberapa jalan-jalan untuk bagaimana tidak ada arus mudik, tidak ada penumpukan juga arus mudik, dan juga tidak ada klaster baru di tempat wisata. Ini PR yang sangat banyak sekali loh Pak untuk 2-3 minggu ke depan. Ya, makanya kerja ini kan bukan kerja satu instansi. Ya, ini kan lintas. Artinya di situ ada berkaitan dengan jalan, ya di situ tentu ada perhubungan, ada korlantas, pihak kepolisian terhadap penyekatan itu. Berkaitan dengan wisata ada Menteri Pariwisata, berkaitan dengan kesehatan ada Menteri Kesehatan. Makanya memang komandonya ini berada di Satgas Covid kaitan dengan ini. Nah, jadi saya kira ini Satgas Covid yang harus mengkoordinasikan ini, termasuk terhadap ya kita harus kembali kepada filosofi awal. Ya memang artinya akan ada penurunan ya di dalam penerimaan keuangan negara. Artinya pergerakan ekonomi akan sedikit ini. Masa ini kenapa transportasi nggak jalan, tempat wisata tidak. Iya, akibat seperti ini. Jadi tapi juga masyarakat menerima THR. Ya, masyarakat menerima THR dan gaji pada bulan ini kan bisa juga produktif tuh, bisa tidak terlalu konsumtif, bisa digunakan hal-hal ya lebih bermanfaat. Lebih bermanfaat. Kalaupun belanja online. Iya, belanja online kan bisa. Atau mungkin dana itu bisa dibelikan apa gitu ya, beli emas, perhiasan, kan daripada yang konsumtif, jalan-jalan. Justru lebih menghemat ya Pak ya, dan untuk keluarga bisa ditransfer. Tetap saja perputaran roda ekonomi ada meski sedikit gitu ya Pak ya. Dan juga mungkin bisa transfer daripada uangnya pergi berangkat tadi, ya transfer kepada orang tua, mungkin lebih bermanfaat. Saya kira sebenarnya bisa saja dialihkan. Nah, ini cara-cara edukasi, penjelasan-penjelasan ini harus masif, harus dilakukan oleh semua lini gitu. Ya, terutama pemerintah sebagai leading sektornya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Baik Pak, yang terakhir Pak, pernyataan dari Bapak Syarif Abdul Al-Qadri Pak untuk masyarakat kedepannya seperti apa Pak? Karena ini semacam himbauan Pak, himbauan dari Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI, himbauan dari wakil rakyatnya. Bapak tidak hanya wakil rakyat di Kalimantan Barat, Bapak adalah wakil rakyat Indonesia. Himbauan, saran kepada masyarakat Indonesia, kaum ibu-ibu terutama Pak, yang panik, yang kangen orang tua dan semuanya Pak. Apalagi ini kemanusiaan ya Pak ya, Lebaran, Idul Fitri itu bukan hanya hari raya, tetapi suatu budaya mudik itu Pak. Jadi bagaimana saran masukan dari Bapak sebagai wakil rakyat? Ya, saya menghimbau kepada masyarakat. Artinya bahwa semua orang yang akan saya pun, keluarga saya, ya tentu kita semua berkeinginan untuk itu. Kita ingin berkumpul bersama ya. Suasana Lebaran ini juga merupakan tradisi kita bermaaf-maafan, sungkeman dan sebagainya. Tetapi juga harus disadari bahwa kita tidak satu orang pun yang ingin mengalami musibah seperti ini. Dan kita tidak terbayangkan
Tetapi waktulah, suasana lah yang membuat kita seperti ini. Karena kita sekarang tertimpa terhadap musibah ini. Ini kan musibah yang bukan dibuat. Kembali lagi kita sebagai orang yang beriman, beragama, ya ini adalah yang sudah merupakan takdir dari Tuhan, ya, sehingga ada musibah-musibah seperti ini. Ya tentu kita harus menjaga bersama. Saya kira kita harus mengekanglah nafsu kita, keinginan kita, tapi kita harus berpikir ini adalah larangan, ini bukan hanya bukan kepentingan pemerintah, tapi semata-mata untuk kepentingan kita bersama, menjaga keselamatan kita, ya keselamatan kita, keluarga, teman, sahabat. Tidak sedikit juga yang kembali lagi ya sudah sampai, tapi tidak sedikit teman yang tadinya sehat bergaul sama kita beberapa waktu yang lalu, sekarang sudah mereka sudah mendahului kita. Ini merupakan satu contoh-contoh yang juga kita harus ikhtiar. Ini merupakan ikhtiar bagi kita bersama dan kita menjaga kepentingan kita bersama. Makanya ya kita berusaha, bagaimana pandemi ini, COVID ini bisa selesai. Ya, bisa dalam waktu yang tidak lama lagi, hengkang daripada di negara kita, bahkan di dunia, sehingga kita bisa beraktivitas kembali secara normal. Saya tidak membayangkan dulu-dulunya kita berbicara harus tutup mulut, berjalan harus tutup mulut, ya. Iya, betul. Kemudian semuanya ini berubah dengan pandemi ini, silaturahmi kita hilang, ya, budaya kita yang tadinya kalau ya kebetulan saya yang berislam, cium tangan. Iya, cium tangan. Bisa. Bicara harus pakai visel dan sebagainya. Kemudian kalau sholat harus dapat barisan. Ya, sekarang nggak boleh. Dapatkan saf, ya. Sekarang akhirnya atur barisan. Semuanya ini karena ya memang kondisi dan keadaan yang harus membuat kita seperti ini. Maka saya berharap semuanya dengan pikiran yang jernih, dengan pemahaman untuk kepentingan kita bersama, keselamatan kita bersama, marilah kita mengekang yang keinginan-keinginan kita secara individual. Saya kira itu. Terima kasih Bapak Syarif Abdullah Al-Qadri dari Dapil. Kalimantan Barat 1. Kami di Jakarta, Bapak di Kalimantan Barat 1 nih. Iya, betulan saya melaksanakan tugas lagi reses. Tapi kita tetap berkomunikasi dan saya tetap kejar-kejar Bapak ini, Pak. Terima kasih waktunya. Hikmah juga kan, karena COVID kita bisa gunakan, kan kita tidak terbayang juga. Betul. Kita tidak terbayang kemajuan teknologi ini. Iya, bicara seperti ini semuanya ya ini akibat ya musibah COVID yang terjadi, akhirnya kita bisa bicara jarak jauh. Bapak terima kasih untuk waktunya, salam hormat untuk keluarga, selamat berpuasa Ramadan. Terima kasih Bapak. Yuk. Masuk dalam program rasional dan transparan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk.